Halo, ketemu lagi di channel YouTube yang sederhana ini. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara meminjamkan buku katalog atau paket info. Ini contoh buku katalog ya, isinya informasi produk. Lalu ini adalah, kalau yang tadi kesehatan dan kecantikan, kalau yang ini contoh katalog agro. Lalu ini ada buku paket info ya, ini seperti ini, informasi tentang bisnis, cara menjalankan, potensinya, sama informasi sedikit tentang produk dan perusahaan. Nah, bagaimana cara meminjamkannya? Jadi ini kan fungsinya untuk dipinjamkan ya, untuk memprospek target pasar, calon target pasar Anda. Target pasar itu ada dua kan, yang pertama itu konsumen. Jadi itu biasanya kita memprospeknya dengan cara meminjamkan buku katalog, dan target pasar berupa calon distributor atau calon-calon jaringan Anda itu diprospek dengan cara meminjamkan katalog seperti ini. Nah, cara meminjamkannya bagaimana? Langkah awal tentunya membuat daftar nama ya, teman-teman. Kemarin sudah saya share video tentang cara membuat daftar nama. Linknya bisa dilihat di sini. Nanti bisa disimak ya kalau yang belum nyimak. Setelah membuat daftar nama dan membuat skala prioritas, maka Anda langsung membuat jadwal ya, jadwal skema, jadwal untuk bertemu atau melakukan kunjungan. Nah, niatkan kunjungan itu sebagai niat ibadah, yaitu niat ibadah silaturahmi, menyambung sanak. Kalau bahasa Jawanya itu nyambung sanak ya, menyambung silaturahmi. Jadi kadang-kadang kan kita membuat daftar nama itu adalah nama-nama orang yang sudah kita kenal lama, tapi sudah lama kita nggak ketemu. Nah, diniati ibadah ibadah silaturahmi, jadi mengunjungi kembali, bertemu kembali dengan teman-teman masa kecil kita, teman-teman SD kita, teman SMP kita, atau teman-teman yang memang sudah lama tidak bertemu kan. Biasanya kalau di daftar nama seperti itu. Jadi niatnya niat ibadah. Makanya karena niat ibadah silaturahmi, otomatis ketika kita berkunjung ke rumah orang tersebut, orang yang kita kenal, itu jangan ujuk-ujuk ngomongin bisnis gitu kan, karena niat utamanya adalah silaturahmi. Kalau dalam bahasa closing itu kita melakukan yang namanya membangun kedekatan. Jadi tidak tiba-tiba datang terus ngobrolin bisnis, ini loh saya lagi bisnis, ikut dong, dan sebagainya. Bukan itu ya, bukan itu. Pertama tujuannya adalah silaturahmi, ibadah. Karena niatnya ibadah itu Anda akan dapat pahala dulu gitu kan. Nah, karena silaturahmi sekali lagi, maka fokus pertamanya adalah membangun kedekatan. Basa-basi, nanya kabar, nanya pekerjaan, nanya kesibukan. Katakanlah kita punya range waktu setengah jam untuk berkunjung di satu rumah, maka sekitar 20 menit atau bahkan 25 menit pertama itu adalah itu aktivitasnya. Menanyakan kabar, membangun kedekatan, membuka lagi memori-memori, kenangan-kenangan lama. Kalau bersama sahabat biasanya ada kenangan-kenangan yang waktu kecil, waktu sekolah bersama, waktu ngekos bersama misalnya, itu dibangun lagi.
Itu teknik komunikasinya seperti itu. Nah, kapan mau meminjamkan katalog, misalnya kalau targetnya itu konsumen, atau buku paket info kalau targetnya member gitu ya, atau jaringan, kapan waktunya? 5 menit terakhir cukup, bahkan kalau perlu 3 menit terakhir saja. Ketika mau pamit baru keluarin bukunya. Jadi bukunya ini sebelumnya ditaruh di tas ya, jangan ditenteng gitu. Yang paling baik itu jangan ditenteng, tapi ditaruh di tas saja. Nah itu ketika mau pamit, sudah niatan mau pamit, baru cerita, maaf Bapak Ibu, entah apa sebutan Anda terhadap teman Anda itu, saya ini sedang mencoba bisnis baru. Misalnya Anda seorang pemula ya, mencoba bisnis baru, jualan produk herbal dan pupuk. Nah barangkali Bapak atau Ibu atau Om atau Tante atau siapapun sebutannya, kali aja ada yang membutuhkan produknya. Ini loh ada katalognya, saya pinjami 3 hari lagi, nanti saya kembali untuk mengambilnya. Kalau targetnya member, otomatis ini ada buku tentang informasi tentang bisnisnya. Barangkali Anda butuh bisnis, bisa untuk penghasilan tambahan, bisa untuk mengembangkan usaha lain yang selain yang sudah ditekuni. Ini saya pinjami bukunya, nanti 3 hari lagi saya kembali untuk mengambil bukunya, baru kemudian pamit. Nah setelah 3 hari Anda kembali lagi untuk mengambilnya dengan cara sama, yaitu niat ibadah silaturahmi, lalu berkunjung, lalu kemudian ngobrolin di luar bisnis, lebih banyak ngobrolin di luar bisnis. Lalu ketika mau pamit baru mencoba untuk menanyakan apa sudah dibaca apa belum. Kalau sudah dibaca, apa yang kiranya adakah yang menarik, misalnya seperti itu. Nah kalau belum dibaca, itu ditanyakan alasannya kenapa kok belum baca, gitu ya. Dan yang paling penting dari kegiatan meminjamkan katalog maupun paket info itu adalah sikapnya. Nah ketika kita meminjamkan katalog atau paket info itu, reaksinya kan banyak. Ada yang negatif, ada yang netral, mendukung tapi tidak beli. Negatif itu bisa saja merendahkan, mencemooh, mencela dan sebagainya, biasa lah ya. Lalu kemudian ada yang bergabung gitu, bergabung menjadi member. Ada juga yang hanya beli, jadi ada macam-macam reaksinya. Negatif, ada yang mendukung tapi tidak beli maupun tidak gabung, ada yang hanya beli produknya saja, ada juga yang kemudian gabung menjadi member Anda. Nah, sikap kita terhadap semua reaksi itu adalah tetap positif, tetap tersenyum, ucapkan terima kasih. Dan kalau misalnya ada yang positif dan bergabung atau misalnya membeli produknya, tinggal dilayani proses selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sehari kita bisa menargetkan 3 orang meminjami paket info, maka dalam 30 hari mungkin ada 90-100 orang yang bisa kita pinjami paket info, dan diharapkannya setidaknya setiap bulan ada 10 orang yang bergabung ke jaringan kita. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like, komen. Kalau misalnya ada pertanyaan, juga share kepada jaringan-jaringan Anda yang membutuhkan ilmu macam ini. Semoga bermanfaat.